Bab 1773. Barang yang ditinggalkan guru. Di dalamnya terdapat 3 kitab kuno dan lembaran kulit domba yang sudah rusak. Dan sebuah token. Ini jelas diperuntukkan kepadanya. Nathan dengan gemetar mengambil kitab kuno dan lembaran kulit domba. Lembaran kulit domba yang rusak sepertinya sebuah peta. Namun sudah tidak utuh. Dan berdasarkan bahan dan tingkat kerusakannya, pasti sudah berumur lama sekali. Nathan juga tidak mengerti dengan token yang berwarna hitam ini. Adapun 3 kitab kuno. Nathan membacanya. Matanya seperti bersinar. Barang bagus. Semuanya adalah barang bagus. Meskipun guru yang murah hati tidak pernah membiarkan Nathan memanggilnya guru. Namun dia mewariskan segalanya kepada Nathan. Guru. Aku berharap bisa bertemu denganmu kembali. Nathan mengambil barang-barang ini. Lalu menghapus jejak keberadaannya yang pernah dipenjara di sini. Setelah pulang bersama Nana, Nathan dimarahi. Pada situasi ini, kamu membawa Nana keluar apa tidak takut terjadi sesuatu? Bagaimana jika Nana dalam bahaya? Tapi melihat semuanya marah karena peduli dengan Nana, Nathan tidak mengatakan apa-apa. Beberapa hari ini, semua orang secara aktif mencari guru untuk Nana. Kirana dan yang lain telah memilih beberapa kekuatan besar dan bahkan telah menghubungi mereka. Sekarang adalah era di mana master bertebaran. Mereka sudah dari lama tidak mengindahkan Zamaris. Ini sepertinya tidak bagus. Hanya ada master maha tinggi jagat 6 di dalamnya. Ya, guru Nana setidaknya harus master maha tinggi jagat 7. Hanya dengan begitu baru bisa melindungi Nana dan memberikan Nana masa depan yang baik. Terjadi perdebatan yang sengit dalam keluarga. Dari kekuatan utama yang mereka saring, semuanya hanya ada Master Maha Tinggi Jagat 6. Mereka berniat mendapatkan Master Maha Tinggi Jagat 7. Tapi apa bisa begitu mudah? Sekarang keberadaan Master Jagat 7 semuanya seperti ilusi. Ya, alangkah bagusnya jika Master dari peringkat langit bumi Neslandia bisa menerima Nana sebagai murid. Walau Raja Glaceon yang berada di urutan terakhir juga tidak masalah. Maka Nana pasti memiliki masa depan yang cerah. Melihat keluarganya sedang berdiskusi, Nathan tidak tertarik. Nathan kembali ke kamarnya, mulai mempelajari kitab kuno peninggalan gurunya. Saat ini, Aaron Garrett mengirim pesan, melaporkan bahwa di web gelap, akan ada lebih dari belasan kelompok master yang datang ke Neslandia. Mereka akan menangkap atau membunuh Nana. Guru, situasinya mendesak. Mungkin mereka sudah tiba. Aaron Garrett berkata dengan cemas. Jangan khawatir. Tunggu mereka datang. Aku akan tangkap sekaligus. Aaron Garrett, awasi pergerakan orang-orang ini. Nathan sedang menunggu mereka berkumpul bersama. Terlalu merepotkan jika datang satu persatu. Di sisi lain, di markas Aliansi Sains dan Teknologi Taskun, rencana Ernest Suarez berjalan dengan lancar. Ernest Suarez menyelesaikan 9 eksperimen hari ini. Eksperimen yang tampaknya untuk kontribusi pada Neslandia ini sebenarnya adalah rencana tersendiri Ernest Suarez. Bahkan Weni, yang selalu mengawasi Ernest Suarez, tidak menyadarinya sama sekali. Setelah kembali ke kediamannya, Ernest Suarez memberi tanda centang kembali. Dalam daftar rencananya, hanya tersisa 1 eksperimen terakhir. Setelah eksperimen ini selesai, Ernest Suarez akan menjalankan rencana akhirnya. Setelah melengkapi data eksperimen, mata Ernest Suarez menunjukkan wataknya yang luar biasa gila. Nathan Clark, sebentar lagi, kamu akan segera melihat diriku yang berbeda. Saat itu aku akan meledakkanmu di bawah kakiku. Dan juga Kirana serta anak itu tidak akan bisa melarikan diri. Gila, Ernest Suarez tampak gila. Dia tidak hanya dapat meneliti senjata pembunuh dewa, tetapi juga menggunakan teknologi modern untuk mengubah dirinya menjadi dewa pembunuh. Besok akan menjadi eksperimen terakhir. Juga akan menjadi waktu di mana aku akan menggemparkan dunia. Ernest Suarez menyeringai. Dia menatap rekan-rekannya di markas dengan sedikit iba di matanya. Karena di matanya, orang-orang ini semuanya adalah mayat dan produk percobaan. Weni menatap mata Ernest Suarez. Dia merasa sedikit menakutkan. Apa kalian memperhatikan bahwa mata Ernest Suarez sangat menakutkan? Weni bertanya. Bab 1774. Jangan sampai terjadi sesuatu.
Semua orang menggelengkan kepala. Mereka bingung dengan pertanyaan Weni. Tidak. Ernest telah melakukan 9 eksperimen luar biasa selama ini. Lagian tidak masalah jika seorang jenius memiliki tatapan mendominasi. Betul. Jenius selalu tidak suka bersosialisasi atau eksentrik. Tidak ada keanehan pada Ernest. Tatapannya yang menakutkan sebaliknya adalah dedikasi pada sains. Yang lain membantah. Weni memijit kepalanya. Apa aku yang terlalu banyak berpikir? Tidak. Aku harus mengawasinya. Dia memeriksa eksperimen terbaru Ernest Suarez. Semakin dipikir, semakin merasa tidak beres. Bagaimana jika terjadi kesalahan dalam eksperimen besok? Aku harus menjamin tidak boleh terjadi sesuatu. Tapi bagaimana aku bisa mencegah atau memastikannya? Oh iya, dalam kekalutannya, dia teringat seseorang. Nathan, yang berada jauh di Anhemia, menerima telepon. Setelah tersambung, ternyata telepon dari Weni. Aku pikir Ernest Suarez tidak wajar. Mungkin akan terjadi masalah pada eksperimen besok. Bisakah kamu datang? Weni mengungkapkan maksudnya secara langsung. Oke, kalau begitu aku akan ke sana secepatnya. Jika ada kabar, langsung hubungi aku. Selama ini, Nathan merasa bahwa potensi bahaya Ernest Suarez sangat besar. Mendengar perkataan Weni, Nathan menjadi semakin khawatir. Dia ingin segera pergi ke markas Aliansi Sains dan Teknologi Taskun. Adapun keselamatan Nana, dia tidak perlu mengkhawatirkannya. Belum lagi Nana sendiri memiliki kekuatan yang cukup. Pasukan yang dia latih secara diam-diam dapat melindungi keselamatan Nana. Terlebih lagi, ada pasukan Aaron Garrett. Jadi dia tidak terlalu mengkhawatirkan keselamatan Nana. Setelah mengatur segala sesuatu tentang Nana, Nathan berangkat. Dia terus mengatakan bahwa dia akan melindungi keselamatan Nana. Tetapi pada saat penting, dia melarikan diri. Meskipun dia berada di posisi tinggi, dia masih tidak bisa diandalkan. Lebih baik kita cari cara sendiri. Ku dengar Master Negara Luar datang untuk mengincar Nana. Kita harus melindungi Nana. Keluarga Andersen dan Pramana mengeluh. Situasinya memang mendesak. Kelompok demi kelompok Master Negara Luar telah tiba di Neslandia. Akan segera menyerang Nana. Nathan bergegas ke markas sains dan teknologi Taskun dalam semalam. Weni menerimanya secara sembunyi-sembunyi. Dan menyamarkan Nathan sebagai teknisi di markas sains dan teknologi. Mengenakan pakaian pelindung. Tidak ada yang mengenali. Dengan cara ini, Nathan berhasil masuk ke dalam markas. Tapi masih sangat sulit baginya untuk mendekati Ernest Suarez. Harus melalui serangkaian pintu dengan sandi, serta identifikasi biometrik dan sebagainya. Bahkan jika Weni ada di sana, dia tetap tidak bisa masuk. Nathan hanya bisa menunggu eksperimen besok untuk mengamati pergerakan Ernest Suarez. Malam itu, Ernest Suarez hampir tidak bisa tidur. Wajahnya penuh kegembiraan dan kegilaan. Keesokan harinya, Ernest Suarez dan timnya mendapat izin ke laboratorium nomor 2. Hari ini, eksperimen yang dilakukan oleh tim Ernest Suarez adalah materi energi. Jika percobaan berhasil, itu dapat digunakan dalam jenis senjata baru seperti senjata pembunuh dewa. Seluruh markas sains dan teknologi Taskun sangat memperhatikan hal ini. Semua orang berbakat atau sumber daya yang paling kuat datang untuk membantu Ernest Suarez. Nathan mengikuti Weni dan berbaur di dalamnya. Hari ini, jika Ernest Suarez mempunyai pemikiran buruk, Nathan akan menghentikannya di tempat. Laboratorium nomor 2 menempati area yang luas, seukuran 8 lapangan sepak bola. Fasilitas di dalamnya merupakan yang tercanggih di dunia. Ernest Suarez dan timnya mempersiapkan semuanya. Selanjutnya, eksperimen ke-10 dimulai. Ernest Suarez melirik semua yang hadir. Mulai mengerjakan dengan kegembiraannya yang tak bisa dijelaskan. Nathan di antara kerumunan menunggu dengan gugup. Jangan sampai terjadi sesuatu. Tuhan mohon lindungi kami. Weni berdoa dalam hatinya. Eksperimen akhirnya dimulai. Ernest Suarez menaruh hati dan jiwa ke dalamnya. Setelah hari ini, aku akan menggemparkan dunia. Saat eksperimen berlangsung, Weni, sebagai asisten, menyelesaikan tugasnya dengan keringat dingin. Nathan terus mengawasi semuanya. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik. 1 jam, 2 jam, 7 jam. Akhirnya, momen terpenting tiba.
Bersambung.